Anda menyaksikan obrolan malam, saya Christian Grech. Pemirsa, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah meningkatkan operasi di Papua menjadi operasi siaga tempur darat untuk melawan kelompok separatis teroris. Laksamana Yudo mengatakan peningkatan status ini dilakukan setelah terjadi serangan dari kelompok kriminal bersenjata yang menewaskan Pratu Miftahu Arifin pada 15 April lalu. Penyerangan ini terjadi saat pasukan gabungan TNI Polri tengah melakukan operasi penyelamatan pilot Susi Air di wilayah Duga. Pasukan kemudian dihadang oleh kelompok kriminal bersenjata dan terjadi kontak senjata. Kejadian itu menyebabkan Pratu Arifin tewas tertembak dan 5 personel lainnya terluka. Sementara 4 prajurit lainnya masih dalam proses pencarian. Jadi ke depan dengan adanya kontak tembak seperti ini, daerah-daerah yang kerawatannya tinggi seperti ini, nanti akan saya tingkatkan dari operasi yang biasanya PAM Rahwan, karena PAM Rahwan ini kalau ada penduduknya, kalau nggak ada penduduknya seperti ini, dan tempatnya sudah diketahui bahwa itu adalah markasnya KST, ya kita laksanakan ya, operasi siaga tempur. Ya, kita tingkatkan siaga tempur sama seperti operasi di Natuna untuk Angkatan Laut, yang operasi di Natuna itu namanya siaga tempur laut. Nah ini juga kita samakan. Lantas apakah status siaga tempur ini bisa menjadi yang bisa mampu, terutama pertanyaannya mampu untuk bisa menjaga keamanan di Papua dan pada khususnya bisa membuat operasi pencarian pilot Susi Air itu berhasil. Selama ini sudah ada operasi pencarian yang dilakukan tapi belum menunjukkan hasil. Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Saya perkenalkan narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Ada Pak Soleman Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Selamat malam Pak Soleman. Selamat malam. Ada 2 narasumber lain juga yang sudah bergabung. Ada Pak Khairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies. Selamat malam Pak Khairul. Selamat malam Mbak Christian. Dan selamat ada malam, anggota Komisi 1 DPR RI, ada Mas Dave Laksono. Mas Dave, selamat malam. Malam Mbak Christian, gimana kabar? Kabar baik, Mas Dave. Mas Dave, Anda sebagai mewakili Komisi 1, menurut Anda memang sudah yang diambil oleh keputusan yang diambil oleh Panglima TNI itu sudah tepat dengan meningkatkan status menjadi siaga tempur, kecuali ya Panglima memberi catatan penting bahwa kecuali yang humanis itu adalah kepada warga setempat. Ini menjadi keputusan dari Panglima dan disampaikan tadi. Ya, itu memang sudah jadi suatu kebutuhan karena mengingat konflik di sana terus berkepanjangan, lalu juga situasi juga terus memanas, dan juga korban terus berjatuhan, baik korban sipil, militer, dan juga hak asasi manusia para personel TNI, Polri, masyarakat sipil, baik Artiin itu kalau yang... nggak lagi... Halo? Lanjutkan. Ya, permasalahan yang terus berkelanjutan di sana, situasi terus berkecamuk, ya memang ini yang semestinya sudah dilakukan dari jauh-jauh hari. Ini sudah terlalu parah, sudah terlalu banyak korban yang berjatuhan. Tapi kenapa baru sekarang? Ya itu nanti mungkin Pak Soleman bisa memberikan masukan. Tapi menurut saya sih, ya ini memang sudah sewajibnya diambil langkah seperti ini. Diambil. Saya ke Pak Hairul. Pak Hairul, menurut Anda ini kan mungkin publik nggak bisa bedain. Ini ada yang namanya istilah KKB, kelompok kriminal bersenjata, dan malam ini ya mungkin pemirsa juga baru lihat ada kelompok separatis teroris. Anda mungkin bisa menunjukkan, bisa menggambarkan kepada kami apa bedanya sehingga kemudian ini
pantas saja kemudian Panglima TNI harus meningkatkan statusnya menjadi status siaga tempur dengan melihat kondisi yang ada di Papua. Iya, kelompok kriminal bersenjata itu kan istilah yang sebenarnya ini umum gitu ya. Dia melakukan aktivitas kriminal dan menggunakan persenjataan gitu ya untuk melakukan aksi-aksi kejahatan dan kekerasannya. Nah, kalau kelompok separatis teroris gitu ya, itu kan sebenarnya penegasan saja bahwa aktivitas atau aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan agenda-agenda separatisme dan terorisme gitu ya. Dan mereka juga melancar memang dalam upaya mencapai tujuan-tujuan separatismenya itu dia menggunakan praktik-praktik teror ya, yang baik ada aparat maupun pada warga masyarakat sipil di Papua. Oke. Nah, mungkin masuk ke pertanyaan saya Pak Hairul soal status siaga tempur. Ya. Nah, status siaga tempur darat ini sebenarnya kan bukan berarti ada perubahan pendekatan gitu ya. Pendekatan lunak itu adalah kebijakan yang ditempuh pemerintah ya. Tapi ini kan bukan berarti Polri dan TNI ini tidak bergerak sama sekali atau pasif ya. Pada saat yang sama saya kira aparat kita tetap memang harus melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu ya untuk mendukung upaya-upaya yang yang ditempuh pemerintah dalam konteks pendekatan lunak ya, seperti misalnya melakukan pengintaian, pengumpulan informasi gitu ya. Terus kemudian juga memastikan situasi tetap kondusif melalui upaya penegakan hukum dan keamanan gitu ya, supaya proses lain yang dilakukan dalam kerangka pendekatan lunak itu juga tetap bisa berjalan gitu. Oke. Saya ke Pak Soleman. Pak Soleman, mungkin Anda bisa menggambarkan kepada kami, bagi kami yang hanya mendapat informasi dari Jakarta kemudian melihat di Ndungga, ini apa yang terjadi sehingga kemudian ada anggota TNI yang dalam tanda petik menjadi korban, berapapun jumlahnya, tapi mereka adalah prajurit kita, tentu hitungan nyawa berapa orang itu bukan dari situ sudut pandangnya, tetapi ada ancaman tidak hanya kepada penduduk lokal, tetapi juga kepada aparat atau prajurit kita yang bertugas di sana, Pak Soleman. Oke, begini Mbak. Pertama kita harus melihat dulu ada apa di Papua. Selama ini kita bilang pertama ada kelompok kriminal bersenjata. Kalau kita berbicara kelompok kriminal bersenjata, pelaksanaannya bagaimana menghadapi mereka adalah penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri. Lalu kedua, kita bicara lagi di sana ada kelompok separatis teroris. Mari kita lihat. Kalau berbicara teroris, ada undang-undang teroris. Di situ diatur pelaku tindak pidana teroris dipidana. Artinya ada lagi penegakan hukum di sana. Kalau kita berbicara separatis juga ada dua, ada separatis dengan mengangkat senjata dan separatis dengan politik. Kalau kita berbicara separatis dengan angkat senjata, maka dia sudah berbelok, dia menjadi pemberontak bersenjata. Nah, kalau kita sudah berbicara pemberontak bersenjata, maka kita lihat Undang-Undang 34 2004, pasal 7 ayat 2 menyatakan tugas pokok TNI adalah mengatasi pemberontak bersenjata. Jadi kalau di sana itu pemberontak bersenjata, ya itu tugas TNI. Namun, untuk melaksanakan mengatasi pemberontak bersenjata, itu diatur lagi pasal 7 ayat 3, memerlukan kebijakan dan keputusan politik negara. Apa itu kebijakan dan keputusan politik negara? Baca di penjelasan pasal 7 ayat 5, Undang-Undang 34 2004. Di situ diatur bahwa kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan yang diambil oleh DPR dan pemerintah. Jadi kalau sampai hari ini DPR dan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan dan keputusan politik negara, maka Panglima TNI tidak bisa melaksanakan operasi militer. Betul dikatakan Pak Hairul tadi, siaga siakan aja siaga. Tapi siaga sampai kiamat, kalau tidak keluar itu kebijakan keputusan politik negara, hanya siaga saja. Oke. Nah, sekarang TNI ditempatkan
sebagai pembantu polisi. Gara-gara pembantu polisi, TNI tidak pernah didesain untuk pembantu polisi. TNI didesain untuk melaksanakan operasi militer. Karena dia diletakkan sebagai pembantu, akhirnya linglung. Gara-gara linglung, ketembaklah satu persatu. Apa kita mau mengorbankan anak buah ini satu persatu karena linglungnya? Mereka nggak tahu apa sih operasi pembantuan kepada polisi. Bagi mereka hanya ada satu, operasi militer atau operasi militer selain perang, titik. Dan itu membutuhkan kebijakan dan keputusan politik negara. Tegas diatur pada pasal 7 ayat 3. Nah, sampai hari ini nggak ada itu, lalu bagaimana Panglima bisa bilang dia melaksanakan operasi? Kalau itu dilakukan, itu betul-betul kita masuk perangkap pasti pelanggaran HAM. Karena Panglima saat ini dia berada di bawah komando polisi sebagai penegakan hukum. Separatis dan teroris itu bisa dua-duanya itu masih dalam kerangka penegakan hukum. Tapi kalau sudah pemberontakan bersenjata, itu diatur di dalam konvensi hukum humaniter. Perang, di mana kalau sekarang, misalkan, sekarang kita lihat, kalau OPM itu sudah menguasai wilayah tertentu, sudah. Apa dia bisa melaksanakan penyerangan sewaktu-waktu? Bisa. Apa dia punya hierarki? Jelas ada. 3 persyaratan ini terpenuhi, jadilah dia itu disebut Dissident Armed Forces. Maka lawannya itu adalah Government Armed Forces, dalam hal ini TNI. Itulah yang diatur di dalam hukum humaniter, di dalam konflik bersenjata internal. Kita tidak usah takut, katanya itu nanti dia mau untuk menuju kepada penentuan nasib sendiri. Jangan lupa, Papua sudah pernah menentukan nasib sendiri tahun 63. Referendum ya? Lewat DPRA. Ya. Dengan itu sudah ada resolusi 2504 bahwa Papua di dalam NKRI. Ya. Kalau sekarang mereka mengangkat senjata, itu namanya pemberontak bersenjata. Baik. Itu sudah bisa masuk konflik bersenjata internal, TNI masuk, tapi ada persyaratannya. DPR dan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Kalau tidak, TNI hanya sekedar pembantu polisi. Itu. Mas Dave, Anda mungkin bisa menjelaskan, Anda mungkin lebih paham karena terus-menerus ada rapat-rapat di Komisi 1 tadi. Pak, saya highlight dari Pak Suleman Ponto adalah ya kalau tidak ada kebijakan bersama-sama antara pemerintah dengan DPR, maka statusnya ya siaga gitu, nggak akan juga ada tempur karena bersiaga saja untuk tempur. Anda bagaimana? Ya, sebenarnya cukup perintah Presiden juga sudah memiliki landasan hukum yang kuat sebagai panglima tertinggi daripada TNI untuk memerintahkan ofensif militer kepada separatis. Jelas-jelas mereka itu pertama pengganggu keamanan. Mereka melakukan tindakan pengerusakan terhadap publik, terus juga melakukan pembunuhan, terus juga mereka menghambat pembangunan di sana. Nah, hal ini sudah mencukupi untuk Presiden mengeluarkan perintah sebagai panglima tertinggi untuk melakukan serangan ofensif, dan Presiden sudah mengeluarkan statement. Dia sudah pernah mengatakan, dan kalau rapat dari keputusan dari DPR, kita sudah berkali-kali rapat dan sudah masuk di dalam hasil keputusan rapat bahwa kita meminta TNI untuk bersikap lebih tegas, untuk bersikap lebih cepat, dan kalau secara undang-undang, secara aturan sudah selesai di kami di DPR, tinggal pelaksanaan di lapangannya oleh prajurit TNI berdasarkan perintah Panglima. Ini mungkin yang perlu dijelaskan adalah lagi-lagi kalau Pak Soleman tadi bisa ditangkap bagaimana poinnya adalah kita butuh tindakan tegas karena mereka sudah masuk ke kategori pemberontak, maka kemudian Tentara Nasional Indonesia itu harus mengambil tindakan paling tegas. Presiden sudah memberikan lampu hijau. Tapi pertanyaannya adalah di satu sisi selalu dibenturkan, ini masalah yang sangat klasik, selalu dibenturkan dengan isu hak asasi manusia, selalu dibenturkan dengan adanya kelompok separatis, memecah belah NKRI dan isu-isu lainnya. Nah, saya akan perdalam terkait dengan hal itu, tapi kita harus jeda. Usai jeda, kami akan kembali untuk Anda.